Kembali lagi dengan Selin Sitorus Margaret Simangunso di Bincang-Bincang with Multimedia. Kali ini kita ngobrol dengan siapa ya, Kak? Penasaran ya? Yuk ikuti kami. Shalom. Apa kabarnya Amang hari ini? Sehat luar biasa. Jadi Amang, kami di sini dari tim Multimedia HKBP Jambi dengan saya Selin Sitorus. Dengan saya Margaret Simangunso. Jadi kami hari ini di sini mau perkenalan dengan Amang lebih lanjut. Oke, makasih. Ya. Jadi Amang, pertama-tama mungkin tak kenal maka tak sayang gitu ya Margaret ya. Oke. Kita ingin perkenalan dengan Amang, guru huria kami. Ya. Jadi silakan Amang, kami kasih Ya, terima kasih bagi tim multimedia kita. Saya perkenalkan diri saya Guru Huria Sihar Silalahi, inang di Bapahan, tapi sudah almarhum. Anak 4 orang. Anak pertama namanya Ipan Silalahi, anak kedua Oril Silalahi, anak ketiga Jojo Silalahi, dan anak paling bungsu Coki Silalahi. Laki-laki semua ya. Laki-laki semua. Jadi Red mau pilih yang mana nih Red? Udah iso kan tulang. Oh iya. Laki-laki semua. Oke. Ini kan Amang konsepnya kan kita ngobrol santai, mau kenal Amang lebih dalam ini. Jadi mungkin kita akan ngasih banyak pertanyaan ya. Bener. Sedalam apa nih Red? Sedalam apa ya? Ya, oke. Silakan. Oke, Mang, kita ini mau nanya, sebelum melayani di Jambi ini, Amang melayani di mana sih? Sebelum melayani di Jambi, dari HKBP Pangkal Pinang Bangka. Oh, Pangkal Pinang Bangka. Kakak pernah nggak ke sana? Dekat Rantau Perapat kan Amang? Wih, Rantau Pelabat Berarti sudah pernah ke bukan. Rantau Perapat ini Amang? Belitung, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Bukan. Aduh, salah ternyata ini lah. Kampung Ahok. Aku. Sebelumnya dari Pangkal Pinangnya Amang. Ya. Tapi kalau boleh tahu Amang itu melayani sejak dari tahun berapa sih Amang? Ya, udah panjang ini. Panjang. Tahun 1993 sampai 1994, praktek pertama di HKBP Onan Hasang, Resort Onan Hasang Pahai Julu, Silindung. Tahun 1994 sampai tahun 1997, praktek kedua di HKBP Pasurnapi itu, Resort Jawa Tonga, Kabupaten Simalungun. Tahun 1997 sampai 1998, Guru Huria di HKBP Bahbayu, Resort Pematang Bandar, Sumatera Timur. Tahun 1998 sampai 2003, Guru Huria di HKBP Bukit Karmel, Resort Bukit Karmel Duri. Tahun 2003 sampai 2007, Guru Huria di HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai Medan. Tahun 2007 sampai tahun 2012, Guru Huria di HKBP Serampa, Resort Serampa, Sirgai, Kabupaten Serdang Bedagai. Tahun 2012 sampai 2021, Guru Huria di HKBP Sepiring, Resort Sabungan Pulau Raja. Itu tadi Aslap Kisaran. Oh iya. Ya. 2021 sampai 2026, Guru Huria di HKBP Pangkal Pinang, Resort Bangka sebelum kemari. 2026 hingga sekarang, Guru Huria di HKBP Jambi, Resort Jambi. Oke. Berarti Amang ini melayani dari tahun 1993. Kakak udah lahir belum di situ, Kak? Belum lahir ya? Berarti Amang sudah senior banget sebenarnya. Sudah sepuh. Iya, karena sudah banyak ini ke pelayani ke banyak HKBP juga. Betul. Jadi sebenarnya Amang, kami mau nanya lah Amang begini. Gimana sih perasaan Amang waktu dapat nih SK dipindahkan ke HKBP Jambi gitu nah? Wah, luar biasa. Luar biasa. Senang. Begini nih.
Senang. Kenapa senang? Dapat gereja yang besar, Oh. jemaat yang begitu besar, hampir 3.000-an kepala keluarga di sini. Sebelum kemari 700 kepala keluarga sekitar begitu di Pangkal Pinang. Inilah baru pertama dapat gereja yang besar dan jemaat yang besar. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani jemaat yang begitu besar. Oke. Wah, luar biasa sih sebenarnya. Bang. Iya, Ya. luar biasa. Kalau mungkin aku jadi amang sih, ada banyak kali Iya. nih orang ini. Biasanya Ada banyak kali. Cuma 700-an sekarang berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Banyak kali. Iya. Oh, ini kan emang perjalanannya ini kan dari tahun 1993 Betul. sampai tahun 2026. Pastinya ada banyak kan Amang pengalaman, cerita-ceritanya. Nah, kami di sini mau nanya Amang, Ya. apa sih suka dukanya selama pelayanan dari 1993 sampai 2006? Ya. 2026 ini Pasti banyak kali loh. banyak kali. Kalau dicatat nggak cukup satu malam ini Nggak untuk cukup. menerangkan. Tapi inti-intinya lah saya mau jelaskan. Suka dukanya ya tentu banyak lah. Ada saat-saatnya kita ya yang namanya pelayanan, ya kan? Jemaat banyak kebutuhannya, ya kan? Tentu pelayanan juga banyak, pelayanan kepada yang sakit, terus pelayanan kepada jemaat yang yang malas ke gereja, ya kan? Namanya pelayanan, bagaimana supaya mereka balik lagi masuk bergereja. Pelayanan kepada kaum bapak, kaum ibu, ya banyak-banyaklah, sekolah minggu, remaja, naboso bulung, ama, ina, lansia, ya banyaklah. Jadi kita senang kalau kita melayani dengan hati yang gembira, tentu senang kita untuk melayani. Ya, tetapi ada juga kejenuhan setiap melayani. Yang namanya kan manusia ada saat-saatnya juga, ya kan, kejenuhannya misalnya capek lah. Ada saat-saat kita jenuh, capek dan lain sebagainya. Jadi sehingga ada perasaan, aduh gimana ya, gitulah. Nah, begitu kira-kira melayani ini, ada sukanya dan ada kejenuhannya. Ya tergantunglah bagaimana kita mengkondisikan diri kita dan pelayanan kita kepada jemaat masing-masing, gereja masing-masing. Ya itulah kira-kira ya. Berarti sebenarnya pun kalau misal dari pribadi tuh lebih capek senyum nggak sih sama orang Amang, atau bisa nggak kita poker face apa ya bahasa Indonesianya ya, kayak kita terus senyum padahal kita udah capek banget kayak gitu ya Mang ya. Iya. Terus senyum. Iya, betul. Margaret aja ini susah ya. Iya Mang, Amang pernah nggak merasa kayak capek karena ya saking jenuhnya kayak gitu, kayak mikir ih salah kayaknya aku ngambil jalan ini, salah kayaknya seharusnya nggak ini ya, seharusnya aku nggak jadi guru pria kia. Nah itu Amang sebenarnya alasannya aku pengen denger sih, kami pengen denger sih Amang sebenarnya Iya. kenapa Amang memilih guru hurian? Siapa tahu kenapa nggak memilih pendeta aja? Iya, iya. Ya kan? Ya betul. Ini kan panggilan, ya kan? Iya benar. Panggilan yang mulia. Kita memilih menjadi guru huri atau guru jemaat karena panggilan. Untuk apa? Untuk melayani. Tuhan memberikan kita waktu untuk melayani. Jadi saya bercita-cita dulu menjadi pelayan gereja, guru hurian. Jadi
Dan itulah yang mendorong saya menjadi guru huria. Jadi saya senang dengan tugas ini, tugas untuk melayani menjadi guru huria. Karena apa? Karena itu cita-cita saya menjadi guru jemaat. Ya. Berarti Amang nggak pernah merasa salah pilih ya? Nggak ada pernah merasa pilih. Seharusnya aku nggak ngambil ini, seharusnya aku kayak gini. Nggak pernah merasa Nggak, karena pilihan saya ini. Atau memang sebelumnya ada panutan Amang untuk menjadi guru huria gitu nggak Amang? Atau memang dari kecil Amang sudah diajarin untuk berpelayanan di sini? Ya, dari kecil orang tua saya kan penatua, Sintua. Jadi saya ikuti, saya perhatikan orang tua saya. Dia senang menjadi pelayan walaupun penatua atau Sintua di gereja. Dan pernah orang tuaku diangkat menjadi porhangir. Artinya porhangir itu pimpinan atau uluan yang diangkat dari Sintua. Beda dengan kami. Kami kan bukan porhangir, bukan diangkat dari Sintua. Memang kami yang sekolah. Sekolah. Jadi orang tuaku bukan sekolah, tapi diangkat. Itu namanya porhangir di gereja HKBP Pardomuan Selebat Tanjung Balai Asahan. Berarti Amang ini asalnya dari Asahan. Asahan, Kabupaten Asahan. Pernah kesana ya, Red? Dilewatin kalau mau balik ke Siantar. Oke Amang, di Jambi ini Amang udah berapa lama ya? Udah nyampe belum 1 bulan Amang? Belum ya kan Amang? Belum. Hari Minggu tanggal 12 lah diucapkan di HKBP Jambi ini. Sekarang sudah tanggal 30 berarti sudah ada 2 minggu lebih. Jadi selama 2 mingguan ini Amang udah kemana aja nih dia? Karena banyaknya kegiatan sepertinya gak sempat lah. Bayangkanlah, dari hari Senin sudah ada kegiatan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, full. Jadi gak sempat kita ada waktu untuk piknik. Beda dengan di waktu sebelum kesini, waktu di Pangkal Pinang, beda. Ada 2 hari itu agak sepertinya ada waktu untuk piknik, gak palapul, karena ini kan sesuai dengan kebutuhan jemaat. Banyaknya jemaat disesuaikan dengan waktu pelayanan kita di gereja ini. Saya pikir itu membuat. Gitu. Berarti kapan lah ngajak Amang jalan-jalan, Red? Kalau ada ngajak aku mau juga. Iya, kita kayak kunjungan gereja kita kemana gitu ya, Red. Iya. Tapi masalahnya jadwal Amang ini padat pula. Iya itu. Jadi kurang matching ya kan, kurang Kurang dapat matching, waktunya. Kalian nanti minta ini sama Amang Skoros. Amang kami mau ini, Iya. bawa Amang ini jalan. Iya. Kayak gitu berarti. Oke Amang, setelah Amang lihatlah kota Jambi ini, jemaat di HKBP Jambi ini, apa sih yang menjadi kesan dan hal menarik yang Amang lihat setelah di sini? Ya, enak lah. Pertama senang. Ya, kita senang melayani, ya, dengan banyaknya tugas tantangan kita untuk melayani, kita senang, ya. Hal menarik, saya kira menarik lah, menarik. Karena apa kita katakan menarik? Dengan banyaknya jumlah jemaat tentu kita harus bisa menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan diri kita dengan ABCD, ya kan? Nah, itulah hal menarik saya kira. Kita harus bisa beradaptasi dengan mereka, ya. Bagaimana supaya kita dapat
diterima oleh mereka. Tantangan ya tentu banyak tantangan, ya, dan itulah Apostel Paulus mengatakan memang semakin kita tertantang itu harus kita perbuat, ya. Dihagelikido mergo kata Apostel Paulus, ya kan. Semakin kuat dia walaupun dia lemah, ya kan, lemah, marukil, tetapi dia kuat karena apa? Ya, benteng kekuatannya Tuhan, dan itulah yang saya andalkan dalam diri saya. Apalah yang saya angkarkan dalam diri saya, tetapi karena Tuhan saya yakini akan memampukan saya untuk melayani walaupun begitu besarnya, ya, jemaat di HKBP Jambi ini. Saya yakin Tuhan akan memampukan saya. Keren. Oke. Wah, luar biasa banget. Luar biasa banget. Iya, Mam. Tadi kata-katanya itu bisa jadi quote untuk kita, Kak. Iya. Untuk anak-anak muda. Di kelemahan kita itulah terdapat kekuatan kita. Kadang kan kita anak muda ini kan, ya kalau udah lemah ya udahlah biarlah situ kayak gitu dah. Iya, kadang malah dari tantangan itu kan emang jadi kayak, udahlah capek lah ngurusin yang ini, udahlah. Itu kan emang kadang biasa kan. Iya, iya. Ternyata emang memang luar biasa untuk menyikapi semua, kan karakter orang itu kan berbeda-beda gitu. Betul. Jadi pun emang menyikapi orang karakter itu dari pandangan kita pun jadinya lebih tetap mengayomi juga Amang seperti itu. Iya. Itu sih kita lihat dari Amang. Oke, Amang. Kayaknya kita udah banyak pertanyaan ya untuk Amang. Dan mungkin di kesempatan-kesempatan selanjutnya kita bakal buat podcast lagi dengan Amang. Dan inilah Amang HKBP Jambi. Selamat datang di HKBP Jambi. Selamat datang di Kota Jambi. Iya. Selamat melayani untuk di Eh, waktu-waktu kedepannya. Yes, benar. Nanti Amang bakalan banyak ketemu dengan tim multimedia sih. Iya, Yes, Mang. ya. Karena rekaman terus ya Amang ya. Iya, Mang. Oke. Sebelumnya di HKBP Pangkal Pinang ya, Mang. Betul. Nah, sebelumnya waktu di HKBP Pangkal Pinang, Amang ada tim multimedia kah yang bikin rekaman Ada. renungan setiap minggunya? Ada. Oke, berarti Sudah terbiasa. sudah terbiasa lah. Baiklah Amang. Oke. Jadi Red, udah gimana nih? Udah puas belum? Kayaknya sejauh ini sudah lah ya kan? Sudah. Nanti kita lihat dulu dari komentar YouTube-nya. Siapa tahu teman-teman nanti ada mau kasih pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, nanti kita buat part Iya, 2-nya. Part 2-nya. Jadi sekian untuk hari ini. Kami banyak terima kasih kepada Amang Guru yang sudah mau memperkenalkan diri, sudah mau terbuka dengan kami Amang. Jadi akhir kata kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di Bincang-bincang Bincang-bincang dengan with multimedia. Dadah. Nah.